Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal sumatif tengah semester 1 ya. Bahasa Indonesia bab 2 kelas 4 SD semester 1, buku kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, sukulen memiliki arti A. Suku di daerah pedalaman, B. Sejenis tanaman berdaun tebal, C. Panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak, D. Kelompok kekerabatan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya, jenis tanaman berdaun tebal ya. Kemudian soal yang kedua, rasanya Tigor ingin sekali menyiram tanaman seharian. Apalagi saat cuaca panas seperti ini, tentu saja Inang tidak membolehkannya karena halaman akan menjadi becek. Pertanyaannya, kata inang dalam kalimat memiliki arti A. Tumbuhan induk yang menempel pada pohon, B. Nama jenis bunga, C. Panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak, D. Orang yang memimpin suku. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Arti kata sistematis pada kalimat di atas adalah A. Pengaturan, B. Dengan cara yang acak, C. Terwakilkan dari keseluruhan, D. Dengan cara yang teratur. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, dengan cara yang teratur. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Kata yang sama lafal dan ejaannya tetapi berbeda maknanya disebut A. Homofon, B. Homograf, C. Homonim, D. Polisemi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut homonim. Kemudian soal yang kelima. Kalau tidak memakai kacamata, semua tampak kabur bagi Ruli. Arti kata kabur pada kalimat di atas adalah A. Meninggalkan tempat, B. Melarikan diri, C. Tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas, D. Menghilang. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C ya, tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas. Kemudian kita lanjut ke soal yang keenam. Pak Tono kabur saat polisi datang ke rumahnya. Arti kata kabur pada kalimat di atas adalah A. Kurang terang, B. Kurang jernih, C. Tidak jelas, D. Melarikan diri. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya. Arti katanya pada kalimat di atas tersebut adalah melarikan diri. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketujuh. Kata bisa memiliki arti zat racun dari binatang dan juga memiliki arti A. Kemampuan melakukan sesuatu, B. Sesuatu yang buruk, C. Perilaku jahat, D. Terasa sukar. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya, mampu melakukan sesuatu. Jadi kata bisa ini memiliki dua arti. Arti yang pertama yaitu zat racun dari binatang, dan arti yang kedua bisa itu artinya kemampuan dalam melakukan sesuatu. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Lala lagi asik mengobrol dengan Kiki. Kata dasar dari kata berimbuhan mengobrol adalah A. Ngobrol, B. Gobrol, C. Obrol, D. Obrolan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C ya. Kata dasar dari mengobrol itu adalah obrol. Kemudian teman-teman kita lanjut ke soal yang ke-9. Inang sedang mengupas mangga di depan rumah. Kata dasar dari kata berimbuhan mengupas adalah A. Upas, B. Kupas, C. Ngupas, D. Pas. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya, kupas. Jadi kata dasar berimbuhan mengupas itu adalah kupas. Karena jika kata dasar kupas ditambahkan imbuhan me, maka huruf K-nya itu luluh ya. Jadi jawabannya B, kupas. Kemudian soal yang ke-10.
Di bawah ini kata yang huruf pertama kata dasarnya luluh adalah A. Melihat, B. Memberi, C. Menabur, D. Mengayun. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya, menabur. Jadi kata imbuhan menabur ya, itu kata dasarnya adalah tabur. Artinya huruf T-nya itu luluh ketika ditambahkan dengan imbuhan me ya. Kemudian soal yang ke-11. Di bawah ini adalah kata yang huruf pertama kata dasarnya tidak luluh kecuali A. Melipat, B. Mengaduk, C. Memberi, D. Memanggil. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya, memanggil. Jadi kata dasar memanggil itu kan panggil. Jadi huruf P-nya luluh. Sementara soalnya adalah kata dasarnya yang tidak luluh ya. Jadi kecuali D, memanggil, itu kata dasarnya luluh ya. Kemudian soal yang ke-12. Arti kata dari steker adalah A. Pencocok yang dipasang pada ujung kabel listrik, B. Tempat menghubungkan arus listrik, C. Penghubung dan pemutus aliran listrik, C. Alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, pencocok yang dipasang pada ujung kabel listrik. Kemudian soal yang ke-13, kalimat yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua kalimat atau lebih disebut A. Kalimat efektif, B. Kalimat langsung, C. Kalimat majemuk, D. Kalimat tidak langsung. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut kalimat majemuk. Kemudian soal yang ke-14. Kata yang digunakan untuk menggabungkan dua kalimat menjadi satu adalah A. Kata seru, B. Kata depan, C. Kata sifat, D. Kata penghubung atau konjungsi. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya, kata penghubung atau konjungsi. Jadi kata penghubung atau konjungsi itu adalah kata yang digunakan untuk menggabungkan dua kalimat menjadi satu. Kemudian soal yang ke-15, perhatikan kalimat berikut. Gwen bersuku Batak, Gwen bermargasi Tompul. Penggabungan kedua kalimat di atas yang benar adalah A. Gwen bersuku Batak tetapi bermargasi Tompul, B. Gwen bersuku Batak dan bermargasi Tompul, C. Gwen bersuku Batak sebab itu bermargasi Tompul, D. Gwen bersuku Batak atau bermargasi Tompul. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, Gwen bersuku Batak dan bermargasi Tompul. Kedua kalimat di atas teman-teman itu adalah kalimat setara ya. Jadi kalimat setara itu menggunakan kata penghubung dan. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-16. Perhatikan kalimat berikut. 1. Abdul selesai menonton televisi. B. Abdul lupa mematikan televisi. Penggabungan kedua kalimat di atas yang benar adalah A. Abdul selesai menonton televisi karena lupa mematikan televisi. B. Abdul selesai menonton televisi dan Abdul lupa mematikan televisi. C. Abdul selesai menonton televisi tetapi Abdul lupa mematikan televisi. D. Abdul selesai menonton televisi atau lupa mematikan televisi. Tentu jawaban yang benar adalah C ya. Abdul selesai menonton televisi tetapi Abdul lupa mematikan televisi, atau boleh juga Abdul selesai menonton televisi tetapi lupa mematikan televisi ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-17. Kalimat majemuk yang klausa-klausa penyusunnya sejajar atau sederajat disebut A. Kalimat majemuk bertingkat, B. Kalimat majemuk setara, C. Kalimat majemuk rapatan, D. Kalimat majemuk campuran. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, kalimat majemuk setara. Jadi kalimat majemuk setara teman-teman itu adalah yang mana penyusunnya sejajar atau sederajat atau unsur kalimatnya itu sama ya. Kalau dia unsur kalimatnya misalnya memiliki subjek, predikat, dan keterangan, maka di kalimat keduanya juga harus sama, harus memiliki subjek, predikat, dan keterangan. Tidak boleh misalnya kalimat pertama ada subjek, predikat, ada objek, kemudian kalimat kedua ada subjek,
ada predikat, ada objek, kemudian ada keterangan ya. Itu bukan kalimat setara namanya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-18. Adikku bekerja di Semarang, sedangkan kakakku bekerja di Bandung. Kalimat majemuk di atas adalah contoh. A. Kalimat majemuk setara. B. Kalimat majemuk bertingkat. C. Kalimat majemuk rapatan. D. Kalimat majemuk campuran. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya, contoh kalimat majemuk setara. Karena kedua kalimat tersebut ya itu memiliki unsur yang sama ya. Ya, itu sama-sama memiliki unsur subjek, predikat, keterangan ya. Kalimat keduanya juga sama, memiliki subjek, predikat, dan keterangan. Kemudian soal yang ke-19. Ibu memasak nasi dan ayah meminum kopi di teras. Ya, kalimat majemuk di atas adalah contoh. A. Kalimat majemuk setara. B. Kalimat majemuk bertingkat. C. Kalimat majemuk rapatan. D. Kalimat majemuk campuran. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya, contoh kalimat majemuk bertingkat. Di kalimat pertamanya hanya memiliki unsur SPO, sementara kalimat kedua memiliki SPOK ya. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-20. Paragraf yang menggambarkan objek tertentu dengan tujuan agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakannya disebut A. Paragraf narasi. B. Paragraf eksposisi. C. Paragraf argumentasi. D. Paragraf deskripsi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, disebut paragraf deskripsi. Oke teman-teman, demikian latihan soal kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.